EPMT beli atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat yang masih setia nonton di channel ini. Perkenalkan, saya Fahri. Hari ini kita mau lanjut investasi kita. Lebih tepatnya kita mau cari-cari lagi emiten apa yang bisa kita beli. Karena kebetulan ini udah di awal bulan, jadi hari ini tanggal 3 Oktober dan saya udah top up 1 juta ya, karena kita punya budget 1 juta sebulan rutin tiap bulan. Jadi yang pertama yang perlu kita lakuin adalah kita catat di uang masuk. Hari ini tanggal 2023 09.30, bukan 30, 10.03. Oke. Ini kita record ininya dulu ya. Investasi kita kayaknya nggak ada adjustment ya. Record, kita record valuasi adjustment sama ya, tidak ada beda. Terus kita tambah uang masuk 1 juta. Oke, udah masuk ya. Jadi 13 juta uang kita sekarang. Artinya apa? Artinya kita punya uang cash 1 jutaan. Jadi kita cari-cari nih apa yang bisa kita beli dengan uang 1 juta. Kayaknya nggak kita masukin ke Hexa ya, karena Hexa kita udah banyak banget. Dan harganya berapa sekarang? Harga Hexa 6.625. Masih menggiurkan ya, cuma udah terlalu banyak ya kita di Hexa. Kita coba cari-cari buka jalur yang baru gitu. Kita coba lanjut explore EPMT kemarin di beberapa episode yang lalu ya, tanggal episode 25 kalau nggak salah. Ini ngebahas ya, nanya ada 10 hal menarik terkait EPMT. Ini kemarin kita nanya AI, sekarang kita akan cari tahu sendiri. Semoga Stockbit nggak maintenance sih. Cuma biasanya enggak ya. Biasanya maintenance-nya di hari... Ups. Loh. Sebentar. Kok nggak bisa login ya? Jing. Bentar. Ini lagi buka tab lain ya. Lagi ngecek bisa login, oke, bisa ya. Sip. Ini investasinya belum masuk karena baru top up ya, dan ini udah malam-malam jadi nggak langsung ke reflect. Ya masih 12 juta ya. Sudah jadi 13 juta. Jadi hari ini kita mau cari EPMT, cari tahu EPMT. Alasan kita beli harusnya harganya murah. Nah, 2.700 ya, lagi murah-murahnya.
Setahun segitu, sampai 3 tahun naik dia. Pertanyaannya kenapa ini saham murah? Bukan murah ya, maksudnya kenapa sahamnya jatuh? Du, du, du. Penjualan naik tipis pas lihat operation profit yang turun tajam. Salah satu penyebabnya naiknya beban penjualan. Tracing lebih dalam ternyata di pos pengangkutan dan pengiriman yang naik tajam, sekitar 20 miliar. Iseng lihat anak usaha yang di bidang logistiknya malah lebih takjub. Beban umum dan administrasi yang naik 2 kali lipat. Oke. Pengangkutan dan pengiriman barang naik. Hasil laporan keuangan mengecewakan karena operating profit turun signifikan. Salah satu faktor penurunan EBIT adalah turunnya penjualan segmen obat bebas. Padahal beberapa consumer health milik FPMT market leader, Promah, Procold, oke. Jadi produk-produk obat-obat kesehatan, apa ini obat-obat, ini Promak nih obat mah ya. Ini apa ya, obat demam mungkin ya, Entrostop, Mixagrip nih obat sakit kepala kayaknya. Saya jarang minum obat, jadi kurang tahu ya. Saya take profit sebagai saham saya di EPMT take profit. Walaupun di jangka panjang saya percaya akan prospeknya. Faktor terbesar selain karena performa turun, karena saya sudah terlanjur full position di EPMT. Sehingga saya pikir lebih baik saya menjualnya untuk kembali ke partial position dan meningkatkan fleksibilitas portofolio. Oke. Jadi kemungkinan itu ya alasan kenapa harganya jatuh. Turun nih. Kenapa harga turun? Karena kinerjanya cukup mengecewakan karena operasional cost-nya meningkat. Dan katanya penjualannya menurun. Nanti kita cek bareng-bareng. Yang penting adalah kita mau tentuin, kayaknya kemarin untuk sahamnya, ini jangan yang ini deh. TPMT, oh bukan di sini nih. 26 bukan. Bener ya, harusnya 25 ya. Lu hilang lagi. Ini anak usaha Kalbe Farma. Ya, terkait farmasi. Oke. Jual obat-obatan. Kosmetik juga tadi ya. Coba kita lihat situs resminya EPMT. Universal Putra Mega Trading. Kenapa namanya Mega Trading? Suka-suka yang bikin ya.
Kenapa ini lama banget nih? Websitenya down kah? Anversal.com. Dulu, tipe kah? Oh, Encephal. Tipe. Kita lihat hasil loadingnya. Oke, sambil nunggu, coba kita lihat sekilas balance sheet. Total aset lancar. Total asetnya makin banyak ya. Liabilitas. Liabilitasnya nambah juga tapi masih jauh ya dibanding aset. Asetnya banyak di piutang usaha, ya, piutang usaha dan persediaan. Saldo laba yang belum ditentukan masih stay segini ya. 6.000, 5.000, lumayan ya. Terus apalagi yang perlu kita lihat? Income statement. Pendapatan Q1, Q2, Q1, Q2, Q3, Q4, 6 ribuan, 7 ribuan. Q1, Q2. Q2-nya jatuh banget nih. Penjualan turun. Tapi Q1-nya masih oke. Satu quarter doang jatuhnya harusnya. Dan ini sebenarnya masih sepadan sama yang Q2. Oh enggak, ini naik ya Q1 ke Q2. Turun. Itu total pendapatan. Total beban usaha. Total beban pokok penjualan. 6.200. Ini 600, 700, 700, 800, ininya 600 lagi. Jadi ini company relatif stagnan nih, nggak ada tanda-tanda bakal naik gitu. Cuma ya kita coba diversifikasi ya. Kita udah punya Hexa yang kayaknya cyclical gitu ya siklusnya. Naik naik terus beberapa tahun mungkin turun terus naik lagi gitu. Jadi gap laba sekarang sama mungkin long termnya tuh jauh gitu. Dan ini kayaknya cukup konsisten. Ya cuma ini ada pertanda penurunan ya. Cuma bisa kita asumsikan flat dulu ya. Coba sebelum COVID itu tahun berapa ya? 2019, 2018, 5.400. Sama ya, nggak ada perubahan yang signifikan. Income statement. Dividen itu ditaruhnya di mana? Cash flow ya. Arus kas aktivitas pendanaan. 500-an, 500-an, 500-an. Ini 200 doang nih. Oke. Ini kebuka belum? Bisnis kami.
Tata kelola, nggak ada ini ya. Investor relation tuh nggak ada. Biasanya ada. Tata kelola RUPS pelaporan. Laporan keberlanjutan. Materi paparan publik FPMT. Dukungan terhadap strategi keberlanjutan. Target 2023. Pendidikan, industri, membangun skema bisnis, sambutan direksi, capaian kinerja, strategi pencapaian target. Kesehatan merupakan hal utama bagi kehidupan. Namun masih terdapat kesenjangan akses kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Apresiasi tentang Ensafal. Misi menjadi perusahaan jasa distribusi dan logistik terintegrasi di bidang kesehatan. Misi berkontribusi dalam meningkatkan kualitas kesehatan melalui ketersediaan produk. Ini cabang ya. Sertifikasi karyawan ada 4.700-an. Kantor 48, nggak ada nambah. Distribution center ada 3. Penjualan neto meningkat terus, laba bersih cenderung ini naik signifikan ya, cuma di sininya turun. Total kapitalisasi jasa kami, distribusi logistik, barang konsumsi, obat bebas, alat, oh yang tadi itu namanya obat bebas, yang obat-obat yang promah gitu-gitu ya. Perdagangan farmasi, perdagangan umum, perdagangan modern. Di sini nggak dikasih tahu ya kontribusi masing-masing. Ini berdasarkan jenis outlet. Oke, apa ini perdagangan modern? Farmasi mungkin ini ya kayak apotek-apotek gitu ya. Umum mungkin warung-warung. Nah ini modernnya apa nih? Keanggotaan, perubahan tata kelola, pemangku kepentingan,
pelanggan prinsipal, transformasi digital, limbah, dukungan terhadap negeri. Motrans merupakan B2B digital transformasi platform untuk menghubungkan ekosistem rantai pasok. Nilai ekonomi langsung dan distribusikan. Pelayanan pelanggan, dukungan terhadap masyarakat dan karyawan, komposisi karyawan, laki-laki, perempuan, mayoritas laki-laki ya. Oh, ada kontraknya juga. Ini berdasarkan umur, berdasarkan pendidikan. Paling banyak di sarjana. Oke. Berdasarkan manajer. 823 116. Fasilitas karyawan. Coba yang lain. Paparan publik. Sekilas tinjauan bisnis operasional keuangan. Ini kayaknya lebih menarik. Sejarah kemarin udah pernah kita cek. Sertifikat pertumbuhan penjualan neto dibanding 2021. Net sales naik, barang konsumsi naik, obat dengan resep dokter naik, obat bebas naik, bahan baku naik, peralatan kesehatan agak turun, obat hewan dan ternak naik, jasa. Berarti apa nih? Paling banyak barang konsumsi dalam triliun ya. Ini penjualan. AstraZeneca ladang 5 Vinda Utas. Distribusi yang luas. Penjualan berdasarkan kontribusi per divisi. Meningkatkan kualitas fasilitas distribusi. Tinjauan keuangan. Penjualan neto naik, beban pokok penjualan naik. Ini lebih gede tapi naik. Tinjauan keuangan, laba bruto naik, beban operasional naik juga. Lebih gede lagi nih naiknya. Laba usaha, laba sebelum pajak, laba tahun berjalan. Rencana pengembangan 2023. Meningkatkan fasilitas distribusi. Membangun fasilitas cool room. Suhu di bawah 30 derajat Celcius. Logistik. Meningkatkan keunggulan operasional
Ini caranya gimana? Sumber daya manusia. Oke, udah itu ya. Mm, 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 mm. Pengundaran diri kan Dewan Komisaris dan Direksi. Laporan tahunan. Oh, ini tadi kita baca nih. Bener kan nih, digital advantage. Yang ini nih. Pengelolaan limbah. Bentar, coba kita pastikan. Oh, beda deh. Judulnya beda ya, nggak tahu isinya. Tapi di sini ada tulisan annual report ya. Tadi yang ini kayaknya nggak ada. Tuh, tuh, tuh. Oh, beda. Hmm, 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 hmm. Intinya ini jual-jual obat ya. Prospek usaha 2023. Memasuki 2023, perseroan optimis kondisi perekonomian Indonesia semakin baik. Namun demikian, perseroan juga mencermati perekonomian global yang terdampak. Perseroan juga merencanakan menambah portofolio produk yang didistribusikan. Berarti strateginya nambah produk. Platform digital juga sudah dikembangkan, mendukung bisnis dengan skema B2B2C, memperkuat aspek pengelolaan dan integrasi data. Ucapan terima kasih. Di, di, di. Struktur kepemilikan saham and Seval Putra. Oh, mereka ini punya anak-anak usaha ya. Ini sebagian mayoritas di Kalbe, sebagiannya lagi publik. Oke. Komisaris pemegang saham. Analisis pembahasan apa nih tadi? Manajemen.
Kinerja 2022, pencapaian 2022, rencana 2023. Tahun 2022 menjadi tahun yang baik. Setelah sebelumnya pasien RTU Ren Academia. Rencana 2023. Mempercepat peluncuran produk-produk dengan tingkat komponen dalam negeri yang tinggi. Entah kenapa di sini saya masih belum dapat plan konkretnya yang gimana caranya di masa depan ini lebih baik gitu. Tadi sekilas cuma nambahin produk, cuma produknya apa belum ketemu ya. Karena kita skip-skip juga sih bacanya. Laba tahun berjalan. Hmm, ada lagi nggak yang menarik? Oke, kesimpulannya adalah setelah kita baca-baca tadi ya, bukan yang ini nih. Entah kenapa belum menemukan hal yang konkret untuk meningkatkan apa ya, laba jangka panjang. Tadi yang kita tahu adalah yang diketahui ada rencana menambah produk baru. Cuma belum ketemu produk barunya. Tadi kontribusi terbesarnya itu ada di oh enggak, kita lihat yang dari PowerPoint aja. Ada enggak? Barang konsumsi, kontribusi penjualan barang konsumsi, obat dengan resep dokter, obat bebas, bahan baku untuk dijual, peralatan kesehatan, dan lain-lain. Jadi urutannya dari yang top sampai yang paling bawah. Kontribusinya ya nggak ada yang jomplang ya. Nggak ada yang lebih dari 10 kali lipat ya. 581. Oke. Kontribusi penjualan terhadap neto. Wah, berarti paling banyak masih sebentar. Apa bedanya yang atas sama yang bawah?
Hmm, kontribusi penjualan terhadap neto. Pertumbuhan penjualan. Oh, apa ini cuma pertumbuh? Bentar, yang pertumbuhan yang atas apa yang bawah? Penjualan dalam triliun rupiah. Berarti ini kan jumlah penjualan. Hmm, aneh, ini 8 atau mungkin ini definisi neto. Mungkin di sini grossnya kalian terus di sini netnya. Entah ya. Ini tidak agak abu-abu ya, ini 41 dari mana nih? Karena oh sebentar. Oh, ini 8/20 ya. 41. Oh, betul. Berarti kontribusinya ini 40%, berarti ini paling gede ya. 41%. Yang ini 28%. Yang ini 16%. Yang ini 9,7%. Yang ini 4,6%. Oke, kurang lebih begitu komposisinya paling banyak barang konsumsi. Jadi bukan obat-obatan nih. Nah, ini barang konsumsinya apa ini yang dijual? Prescription consumer product. Apa ini nih barang konsumsi? Oke. Kara, Kalbe Nutrisional, Nestle, Nutrifood, dan lain-lain. Oke, mungkin cukup sekian buat episode hari ini. Panjang juga ya, 37 menit. Ya kalau thank you buat yang mungkin nonton dari awal sampai habis ya. Cuma ya harap maklum karena ini nggak dipotong-potong ya, nggak di summary juga. Jadi inilah yang dilakukan waktu explore saham gitu. Dan mungkin nanti next episode kita akan cari tahu kira-kira berapa dividen. Next episode cari tahu berapa dividen, potensi dividen. Ini namanya apa nih? EPMT selanjutnya. Tahu soto. Oke, mungkin cukup sekian buat hari ini. Thank you buat yang masih setia nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.